Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom semuanya. Sama siapkan hati kita untuk masuk dalam program kita pada ini. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life.
Ya, selamat malam semuanya. Kembali jumpa dalam program Deep Talk with Pase, yakni tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Di apa ya nih? Di menjelang minggu ini sudah berakhir, saudara ya. Di hari Sabtu malam ini, malam minggu ya, kita siapkan hati kita untuk melanjutkan tadarusan, yakni di Injil Markus pasal yang keempat ya saudara ya. Kita sudah masuk Injil Markus pasal yang keempat dan saya antusias untuk bertadarusan malam hari ini. Bagaimana saudara? Dan kita semangat terus ya. Saya memperhatikan apa yang ikuti secara live berkurang dari ketika pembahasan Wahyu. Ya, ini tipikal lah saudara, tipikal. Saya tidak mau menghakimi, tapi tipikal ya orang-orang untuk konsisten dengan tadarusan agak berat gitu ya saudara ya. Dan sebentar, kenapa mati ya? Oke. Dan biasanya hanya tertarik pada hal-hal yang ya masih mereka belum tahu gitu ya, kayak kitab Wahyu. Tapi ketika sudah masuk ke Injil lagi, mereka melewatinya. Dan kebanyakan orang Kristen juga gitu ya. Kalau soal Injil itu diabaikan. Udah tau lah cerita soal Yesus mati seperti gimana gitu ya saudara ya. Ya yang terjadi dalam kitab Injil itu seperti apa, mereka karena mungkin sudah merasa tahu ya, mereka mengabaikan semua itu gitu ya. Padahal bagi saya ya penting gitu ya kita untuk memahami kisah Yesus dari angle-angle yang berbeda gitu ya, baik dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makin kita punya pemahaman yang benar, benar-benar mendalami kitab Injil itu masing-masingnya dengan berkali-kali membacanya paling tidak, kita itu bisa mengerti lah pengajaran Tuhan Yesus itu dan stylenya Tuhan Yesus itu bagaimana. Jadi bukan cuma memahami bagi saya, tapi mengerti stylenya Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus kan role model ya, batu penjuru, ukuran ya. Ukuran yang bakunya dari bagaimana kita menjadi manusia yang Kristen gitu ya. Jadi ya satu-satunya kita bisa lihat dari sepak terjang Tuhan Yesus yang dicatat di cover di dalam keempat Injil itu. Kan ketika kita beriman kita mau menjadi seperti Yesus, itu bukan cuma mentaati semua apa yang dia ajarkan atau perintahkan, tapi juga bagi saya mengikuti pemikirannya ya, terus juga mengikuti pandangannya, gayanya ya, gaya hidupnya tentunya ya. Terus coba kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Kan begitu, bagaimana ketika Yesus bukan cuma mengajarkan kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu, bukan cuma itu, tapi Yesus juga di dalam kitab Injil kita tahu bahwa ketika dia capek, dia lelah, tapi ketika melihat banyak orang itu haus sama dia, maka hatinya berbelas kasihan ya. Lalu hatinya dikatakan Alkitab itu hancur gitu ya. Lalu Yesus berbelas kasih sehingga meskipun dia capek, lelah, dia tetap melayani mereka. Nah ini yang harus kita, itu kan gaya hidup ya, itu kan style ya. Ketika masalah kita aja ada, tapi kalau ada orang lain yang bermasalah dan lebih besar, kita ya paling tidak ada empati lah ya, atau ada simpati lah, atau ya bisa lebih lanjut lagi beraksi lah ya untuk menolong sesama kita itu. Dan itu yang dilakukan Yesus Kristus, yang bukan cuma kita bisa baca apa yang dia inginkan kita untuk lakukan, tapi juga melakukan dalam keseharian dia ketika dulu berinkarnasi menjadi manusia gitu saudara ya. Dan
sebelum kita siapkan ini, kita masing-masing kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami ada dalam program Tadarusan Alkitab lagi. Tuhan tolong kami masing-masing sehingga setiap kami semakin paham tentang apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini, dan akhirnya apa yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Yang siap diberkati Tuhan katakan dengan iman, amin, gitu saudara ya. Dan sama-sama kita belajar ya dalam Markus pasal yang keempat ini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya saudara, sebentar saya atur dulu nih, ada sesuatu yang pastinya sih jalan ya. Sebentar. Ya. Oke. Dan kita siapkan ya Markus 4 ini ya. Kita coba baca saudara ya, perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ini berkali-kali ya, bagi saya menjadi salah satu penekanan pengajaran Tuhan Yesus, karena perumpamaan tentang seorang penabur ini cukup panjang lebar Yesus bagikan, dan juga di cover oleh penulis Injil dengan cukup lengkap begitu ya, sehingga kita dapat pemahaman iman yang luar biasa soal bagaimana kita sebagai manusia harus menjadi seorang penabur. Nah, penabur apa dan apa yang harus kita tabur? Ya, sama-sama kita baca saudara ya, di pasal 4 ayat yang pertama ini. Bersama saya saudara kita baca ayat satunya ya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau Tiberias ya, atau Galilea itu, atau Kineseret. Itu danau itu namanya banyak saudara, karena memang begitu luasnya. Mungkin ketika dulu oleh orang-orang yang tinggal misalnya di sisi pantai barat atau pantai timur atau pantai utara atau pantai selatan dari Danau Tiberias ini atau Danau Galilea itu, penduduk-penduduk desa di sekitar danau yang berada di keempat mata angin itu ya, itu memberikan nama yang lain kepada objek yang sama, yakni danau itu. Maka ada yang bilang Danau Tiberias, karena danau itu memang berada di sekitar kota Tiberias ya. Ada yang bilang itu Danau Galilea ya. Ada yang bilang itu Danau Kineseret ya sebenarnya. Jadi ada banyak nama ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca Alkitab, terus juga membaca literatur ya, kok ada yang menulis pakai Danau Galilea, ada yang menulis pakai Danau Tiberias, ada yang juga menyebutkan Danau Kineseret. Itu danau yang sama ya. Sebuah sebuah infrastruktur alam ya, yang Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan, yang merupakan menjadi titik vital dari kehidupan orang yang tinggal di tanah Palestina atau tanah perjanjian ya, atau di tanah Filistin ini. Jadi kenapa saya bakal begitu? Karena semua air ya, termasuk air dari Sungai Yordan itu dari sana ya. Jadi kalau kita melihat petanya ya, itu di utara dari danau ini ada Gunung Hermon. Gunung Hermon itu ada lagunya kan, seperti bukan seperti air gitu ya. Di Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion gitu kan ya. Itu maksudnya Bukit Hermon itu bukit yang paling utara dari tanah Israel itu, tanah perjanjian, tanah Palestina itu. Dan di Bukit Hermon ini cukup tinggi ya, ada sumber mata air, sekaligus juga ada, kalau dingin itu, musim dingin itu salju ada di situ. Makanya kalau kita misalnya datang ke sana sekitar Desember akhir itu ya, Januari, Februari atau Maret awal gitu ya, kita pasti diarahkan untuk naik ke sana, naik cable car gitu ya, ke puncak Hermon.
dan kita bisa main salju di sana di apa namanya Israel ya. Dan salju itu ketika ya nanti sudah masuk ke musim panas ya, sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya, itu kan mencair dan airnya itu mengalir ditampung di Danau Galilea itu yang kemudian nanti disalurkan ke sungai-sungai lainnya untuk turun ya. Dan Sungai Yordan merupakan salah satu yang memang berasal sumber airnya dari sungai atau Danau Galilea ini. Jadi itu sumber apa ya, kehidupan. Kalau sekarang mungkin ya dengan teknologinya Israel bisa membuat air tanda kutip ya. Dia yang saya baca bahkan dia bisa membuat hujan gitu ya. Terus juga dia punya teknologi yang begitu rupa sehingga bisa tahu di titik-titik mana di bagian tanah mana yang ada airnya sehingga itu bisa dibor dan diambil airnya ya. Atau Israel juga sudah bisa menciptakan teknologi merubah air laut atau air asin menjadi air yang bisa dikonsumsi. Ini emang Israel tuh gelo lah, luar biasa. Ya, satu sisi saya mengagumi mereka ya, tapi satu sisi juga banyak juga saya tidak sepakat dengan mereka. Tapi yang pasti seumur hidup saya ketika saya bertobat, saya tidak akan pernah mengutuki Israel apapun itu. Karena bagi saya Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, yang memberkatimu akan kuberkati, yang mengutukmu akan kukutuk. Jadi mengutuk Israel itu ya bagi saya salah besar, karena berarti akan dikutuk oleh Tuhan. Bukan Israel akan balas kutuk. Kalau cuma Israel yang balas kutuk kita mah ya sama-sama manusia, sama-sama bangsa gitu ya, ngapain takut gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji kepada mereka, itu yang saya pikirkan berdampak luar biasa. Makanya saya selalu bersedih dan berdoa syafaat sungguh ketika ada orang yang merasa dirinya adalah pemimpin gitu ya, pemimpin bangsa ini yang mudah untuk mengutuki Israel ya. Ya mungkin kalau tidak suka dengan apa yang dilakukan Israel ya masuk akal ya. Kita sebagai orang yang bisa berpikir dengan jernih ketika melihat satu yang salah ya harus berkata salah. Saya pun melihat banyak hal yang bagi saya tidak tepat dikerjakan Israel terhadap orang-orang yang mengaku sebagai orang Palestina di sana itu ya saudara ya. Ada tindakan diskriminatif dan harus diakui itu ada ya, dilakukan oleh Israel ya. Tidak terlalu menghargai hak asasi manusia bangsa lain atau orang lain yang bukan sebangsa dan sedarah dengan mereka. Dan itu kan yang menjadi pemicu ya, salah satu yang menjadi pemicu juga situasi panas genting di daerah situ. Tapi ya biar bagaimanapun ya, saya kalau pernah melihat itu ya cuma berdoa aja ya agar mereka bisa berubah gitu ya. Dan andai kata misalnya saya seorang pejabat tinggi negara ini yang berkepentingan untuk bersuara tentang hal ini, saya pasti akan lebih mengambil arah diplomatik gitu ya. Makanya saya heran dengan Indonesia. Ya, satu sisi tidak mengakui Israel ya, tapi sering mengutuk Israel. Ini hal yang aneh bagi saya ya. Dan nggak akan bisa selesai problemnya karena di pertikaian antara Israel dengan Palestina itu Indonesia mendukung dan mengakui Palestina ya. Ini yang bagi saya sampai sekarang nggak masuk di akal saya. Mungkin para petinggi negeri ini bisa berargumentasi apapun, cuma yang saya tahu kan Indonesia itu negara non-blok, jadi yaitu mengambil posisi tidak berpihak sebenarnya ya. Meskipun ada alasan apapun lah ya, karena kemerdekaan itu hak segala bangsa dan lain sebagainya ya. Kalau mengambil ayat itu atau teks itu atau hal yang disebut Undang-Undang Dasar atau pembukaan itu ya, kenapa Indonesia tidak mengakui juga kemerdekaan atau eksistensi dari Israel? Ya, kalau mengakui satu tapi tidak mengakui lain, tapi berusaha ikut campur dengan masalah mereka dan mengutuki satu pihak, bagi saya itu sesuatu yang tidak gentleman ya. Dan itu dilakukan berkali-kali pemerintah apapun ya. Dari pemerintahan sebelumnya yang saya tahu ya tentu Orde Baru ya, yang gampang banget mengutuki Israel, dan juga sampai sekarang di zaman reformasi dan bahkan di pemerintahan yang katanya pemerintahan yang
mau menjalankan undang-undang dasar dengan benar gitu ya, ini masih dilakukan. Gampang sekali mengutuki Israel dan seolah-olah memposisikan bahwa lawannya Palestina itu selalu benar gitu ya. Padahal nggak mungkin ada asap tanpa ada api, nggak mungkin ada pertikaian kalau tidak ada kedua belah pihak yang bermasalah gitu kan sebenarnya. Kalau hanya satu saja dan satu saja yang benar, pasti nggak mungkin ada masalah ya. Pasti ada pemicunya. Dan sampai kapanpun ya saya sebagai orang Indonesia akan mengalami dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan mengutuk itu, karena itu yang dicatat oleh Alkitab saya. Ya, jadi lebih bijaksana menurut saya sih ya, kalau saya pejabat ya, saya akan mengakui Israel sebagai negara yang merdeka juga, setara dengan Palestina, dan saya mengambil peran di situ ya. Saya sebagai pemimpin bangsa ini akan mengambil peran karena bisa berdiplomasi dengan baik dengan dua, karena mereka di mata kita setara. Dan kalau Indonesia ini adalah negara yang besar, mestinya sanggup lah gitu ya masuk dalam area itu, apalagi Indonesia negara muslim terbesar, itu suatu privilege ya, sehingga sepak terjangnya pasti akan diikuti juga oleh negara-negara yang muslim lainnya yang notabene Arab gitu ya. Dan Arab kita tahu bahwa wilayah di sekitar tanah Israel kan ada daerah Arab ya, dan kita punya hubungan yang baik sekali dengan mereka, dan kita bisa mengambil peran di situ. Tapi kalau dengan posisi sekarang ya, kalau saya jadi pemerintah Israel, siapa lu gitu ya, mau campur tangan dengan masalah gue sama Palestina? Siapa lu? Bisanya ngutuk-ngutuk doang ya, nganggap Palestina selalu benar. Siapa lo gitu ya? Orang hubungan sama kita aja nggak mau atau nggak buat, mau ngurusin rumah tangga orang, kan begitu saudara ya. Logikanya kan begitu. Jadi ya tadi jadi ngomongin Israel dan Palestina. Tapi saya jujur selalu tertarik dengan hal-hal ini ya. Kita baca saudara ya. Pada suatu kali Yesus mengajar di tepi danau itu ya, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Mengerumuni Yesus lagi kembali ya, sehingga Yesus kalau kita baca ketika masuk ke sebuah rumah niatnya makan, untuk makan pun dia nggak bisa ya, sama nih ya. Ini Bapak Ibu coba bisa bayangkan, ini kan ayat-ayat yang sebenarnya kita baca tapi kita tidak perhatikan sungguh. Dengan penulis Markus mencatat bahwa Yesus itu jumlahnya yang mengikutinya sangat besar dan orang mengerumuni dia, ini kan popularitasnya Yesus luar biasa. Sampai-sampai kalimat berikutnya, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Berarti kan ya jangan bayangkan ada pantai berpasir seperti di Bali begitu ya. Terus ketika Yesus naik perahu sedikit ke tengah laut, terus orang banyak duduk di pantai ya, berpasir. Jangan bayangkan begitu, saudara. Ini danau, not tepi laut ya. Jadi ada curam gitu, ada batu-batuan curam begitu yang langsung ya danau gitu ya. Hari-hari ini saja kita bisa melihat ada beberapa titik di Danau Tiberias itu atau Danau Galilea itu yang dibuat seperti resort gitu ya, atau tempat-tempat wisata, sehingga dibentuk kontur tanahnya itu kan dibuat ya saudara ya. Tapi kalau ngomongin danau asli ya, Bapak Ibu lihat aja danau-danau yang ada di Indonesia ini kan ya nggak ada pantainya ya. Biasanya ya langsung tebing batu, terus tiba-tiba daerah yang curam, cekung begitu, dan lama-lama berisi air, dan air-air sekitar tuh lari ke sana dan akhirnya menjadi sebuah danau, entah itu danau alam, danau buatan, ya kurang lebih kan teorinya seperti itu. Jadi dengan perspektif itu kita mengerti bahwa mereka itu, orang banyak itu ya duduk di darat itu, di tepi danau itu ya, mungkin di batu-batuan ya, mungkin juga sambil berteduh di di bawah pohon kalau di situ memang ada pohon rindang begitu ya. Dan Yesus mengajar di situ, sampai Yesus harus melakukan effort seperti itu ya. Dia harus naik perahu agak ke tengah dikit. Itu kan logikanya berarti nggak nyaman bagi dia untuk ngajar di darat itu, karena orang begitu banyak mengerumuni dia. Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, di pasal-pasal yang kita sudah tadarusan Alkitab beberapa malam sebelumnya, orang berusaha untuk menjamah Yesus karena orang pengen sembuh gitu saudara kan. Jadi karena dengan latar seperti itulah dia harus naik perahu.
Berarti orang yang banyak itu yang mendengarkan di darat itu bukan bangsa 10, seratusan, itu bisa ya ribuan orang, saudara. Sehingga kalau Yesus ke darat ya sudah, ya dia tentu tidak bisa mengajar, dan orang kalau sudah dekat dengan dia tentu ingin menjamah, dan kalau orang pengen menjamah kan mengekspresikannya lewat kata-kata, Yesus, Yesus, gitu kan ya. Ini aku sakit. Jadi dia nggak bisa ngajar. Karena apa? Karena orang banyak suaranya lebih keras daripada dia. Makanya dia harus ke pantai. Akhirnya orang kalau duduk akhirnya tentu ngerti maksudnya dan sedikit diam, ya ngobrol pelan-pelan satu dengan lainnya dengan orang di kiri kanannya. Berbisik-bisik gitu ya. Sambil Yesus akhirnya ketika sudah tenang dia mengajar gitu ya. Di kapal itu, di perahu itu. Ayat 2. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, ya, dalam perumpamaan, ya. Dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, ini bahasa yang sangat kontekstual. Jadi Yesus itu mengerti sekali bagaimana dia harus mengajar orang banyak itu dengan perempuan. Memang itu sudah menjadi tradisi dari para rabi-rabi ya, Yahudi ketika mengajarkan Taurat, menceritakan dengan bahasa perumpamaan atau bahasa yang lebih kekinian kayak kita saja gitu ya, sehingga bisa lebih dipahami oleh orang-orang yang ada di zaman itu ya. Itu kenapa akhirnya juga banyak hukum Taurat secara lisan yang saya pernah bahas panjang lebar di Tadarusan Alkitab beberapa malam sebelumnya. Karena untuk membahas Taurat itu kan butuh kata-kata dan kalimat-kalimat yang lebih nyata, lebih real, yang dialami oleh grassroots atau akar rumput atau orang Yahudi biasa, orang Yahudi abangan gitu ya. Supaya mereka yang tidak terlalu beragama, ilmu pengetahuan mereka, pendidikan mereka tidak terlalu tinggi, rakyat biasa, mereka juga bisa memahami tentang Taurat. Maka para rabi itu biasa membaca Taurat kemudian mengajarkannya dengan bahasa perumpamaan yang dirasakan dan dipahami dan dimengerti oleh audiensnya atau pendengarnya. Itu yang digunakan juga oleh Yesus. Terlebih dalam perumpamaan Yesus sering kali bukan saja mengajarkan kebenaran, tapi ingin mengajarkan tentang hal-hal kerajaan surga. Makanya nanti kita sering ketemu hal kerajaan surga seumpama. Nah gitu saudara ya. Nah itu kan berarti kan Yesus ingin membahasakan apa yang dia pahami tentang surga itu, supaya apa yang dia pahami itu ketika disampaikan orang banyak yang belum pernah ke sana, yang tidak tahu apa itu surga, bisa paham ya tentang bagaimana itu surga. Jadi pakai bahasa perumpamaan. Ya lanjut ya. Ia berkata kepada mereka dalam ajarannya itu, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Saya baca dulu saudara. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Inilah perumpamaan yang Yesus ajarkan di atas perahu itu kepada orang banyak. Yesus mengajarkan hanya seperti itu saja kepada orang banyak, tanpa penjelasan apa-apa kepada orang banyak itu. Ya, dia pakai bahasa perumpamaan, ada seorang penabur. Itu hal yang dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Ya, mereka kan Israel di zaman perjanjian baru itu kalau tidak bertani atau bercocok tanam ya seorang nelayan kalau dia tinggal di sekitar Danau Galilea atau Danau Tiberias ini. Tapi kalau
mereka tinggal agak jauh dari danau itu, ya seperti orang-orang yang tinggal di wilayah Yudea yang jauh banget dengan danau, ya mereka bercocok tanam. Ada yang bercocok tanam pohon ara, gandum, ya. Terus juga apa namanya, anggur, ya saudara ya. Tergantung apa mereka punya kemampuan dan juga ya kemampuan tuh dan fasilitas ya. Tanahnya luas seperti apa, cocok buat apa ya, punya modal apa tidak gitu ya. Dan mereka hidup dari situ ya. Kemudian dari situ mereka dapatkan income, mereka putar uang itu untuk membeli konsumsi mereka dan juga mungkin untuk menjadi apa ya, modal lagi untuk beli benih dan lain sebagainya. Jadi perputaran ekonomi orang-orang Israel itu ya kurang lebih di situ. Ya, sebagian besar adalah agraris dan juga petani ya, orang yang mengusahakan tanah dan juga nelayan. Jadi seorang penabur itu orang Israel paham banget. Kalau kita kan nggak paham. Kalau mau jujur kan kita nggak paham. Saya yang kalau mau jujur ya, saya paham karena saya akhirnya mengerti konteks ayat ini, membaca banyak buku, pernah nonton film gitu ya. Dan juga sempat dulu di masa kecil dibawa ke rumah kakek saya dan melihat orang-orang menabur benih padi di sawah. Bukan menabur benih padi sih tepatnya, tapi menabur menanam padi ya, karena padi yang seingat saya di sawah itu sudah sudah berbentuk pohon ya, meskipun masih sejengkal atau ya, kurang lebih sejengkalan, terus ditancap-tancapin gitu di sawah yang berair ya. Jadi ditancap-tancapin, nanti akarnya tumbuh ya, terus kemudian semakin besar dan menguning dan masa panen. Itu sekitar 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah ya. Atau mungkin zaman dulu ya, sekitar tahun 80-an begitu, mungkin hanya 6 bulan sekali ya. Panen tuh setahun 2 kali seingat saya. Sekarang nih ada yang panen misal setahun 3 kali, berarti 4 bulan sekali dia panen. Ada bahkan jenis padi tertentu yang saya baca-baca tuh itu tiap 3 bulan sekali ya. Jadi setiap 4 tahun sekali ya. Jadi setiap 3 bulan dia panen. Itu jenis padi yang luar biasa ya. Karena hanya butuh 3 bulan sudah bisa dipanen berasnya itu ya. Semakin lama semakin canggih ya. Karena manusia bisa melakukan penelitian ya. Jadi ada bahasanya tuh ada apa ya? Ya hybrid gitu ya. Jadi dengan teknologi, jadi bukan alami aja ya. Jadi dengan teknologi yang ada teknologi biologi lah, kimia lah dan lain sebagainya, sehingga manusia bisa menciptakan bibit unggul ya dari padi kalau konteks Indonesia ya. Itu kan LIPI segala macam kan, dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, yang saya tahu itu sering menciptakan varian-varian baru atau varietas-varietas baru dari benih padi ya, sehingga padi yang dihasilkan itu semakin banyak hasilnya, menguntungkan petani, dan durasi panennya juga semakin cepat. Tapi zaman dulu kan nggak begitu ya. Kalau konteks Alkitab ya nggak sama dengan konteks Indonesia. Jadi kalau mau jujur, saya nggak pernah melihat orang menabur benih itu dengan gambaran seperti yang dikatakan Alkitab dalam konteks hidup di Indonesia. Apa coba? Menabur apa coba ya? Dan kalau taruhlah menabur jagung juga kan tidak seperti orang. Kalau dalam kisah ini kan penaburnya kayak sembarangan aja gitu, ngelempar gitu ya. Nah, tapi kalau nabur benih atau biji-bijian di kebun kita gitu ya, itu kan kita benar-benar fokus gitu ya ke lubangnya, di posisi yang pas dan lain sebagainya, nggak sembarangan gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kita lempar atau nabur benih bentuk biji-bijian yang jatuh ke jalan gitu ya saudara. Nah, ini konteks ini nggak akan kita mengerti. Tapi orang Israel saat itu ketika Yesus mau mengajarkan sesuatu mengerti ya, ada penabur yang nabur benih, berarti ditabur begitu aja, diambil dari kantong, ditabur ke kiri, ditabur ke kanan. Ada yang jatuh di dikatakan tadi di awal, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu ya, ada yang jatuh ke jalan ya, kemudian ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Kenapa begitu saudara? Karena ya memang
tanah Palestina itu sawahnya atau ladangnya itu nggak seperti ladang di Pulau Jawa yang saya tahu. Ya nggak tahu ya, ketika ribuan tahun yang lalu orang-orang di zaman Gajah Mada, di zaman Hayam Wuruk, di zamannya kerajaan-kerajaan Majapahit, Kediri dan lain sebagainya ya, di Jawa paling tidak di Pulau Jawa ini, apakah gaya menaburnya atau kehidupannya seperti ini. Tapi yang saya tahu dalam konteks saya yang hidup di sekitar tahun 80, 90-an, 2000-an ini, 2010, 2020 ya, udah umur saya kan lumayan sampai setengah abad ya. Nah, kalau ke desa itu ya orang punya sawah itu ya sudah dipetak-petak kayak sawahnya. Bener ya. Jadi orang pasti tahu ini sawah saya, itu bukan sawah saya dari petakan-petakan yang ada ya. Mungkin petakan sampai juga sawah kita karena mungkin dulu kita beli dari orang lain ya, nambah petakan. Atau kita niatnya beli satu ladang, cuma kita bikin 2 peta karena satu sisi kita mau nanam padi, satu sisi kita mau nanam palawija atau cabai misalnya, atau hal yang lain. Jadi makanya kita bikin 2 peta. Tapi kita bakal tahu itu sawah kita di mana. Tapi zaman dulu itu kan hanya pakai patok. Atau juga mungkin nggak pakai patok, hanya warisan dari dari orang tua gitu ya. Ya secara tradisi itu sawah saya, itu ladang saya di zaman Alkitab gitu ya. Sehingga karena tidak ada patok, tidak ada bentuk kayak pematang-pematang sawah gitu, ya orang kalau melewati daerah itu, orang itu tidak tahu itu tanah siapa. Ya, paling akan membedakan dengan tanahnya mungkin diolah sehingga lebih gembur saja, tapi ya namanya tanah di padang pasir, saudara. Ya, segembur-gemburnya gimana gitu, saudara ya. Karena kalau terpa sama angin ya berdebu lagi, pasir-pasir akan menutupi lagi tanah gembur itu, jadi dari tampak luar kayak biasa aja. Jadi sekarang aja kalau kita ke Israel lihat kebun-kebun mereka sudah tertata dengan bagus ya, ini karena teknologi ya, karena juga air begitu mudah mereka dapatkan ya. Jadi zaman dulu tuh orang nabur aja, dia tahu ini ladangnya dia kira-kira ya, terus dia tabur. Dan karena memang tanah di sana tanah berpasir dan tanah berbatu ya. Kalau di sawah itu kan kayaknya kita di sawahnya ya, soalnya kita agak kesulitan untuk bisa menemukan misalnya batu-batu kerikil ya, batu-batu yang kecil-kecil gitu yang di tanah ya. Karena biasanya kalau tanah itu kan sudah tanah yang dipakai untuk sawah itu pasti tanah yang cocok untuk sawah ya. Jadi batu-batuan tajamnya nggak ada ya, batu-batuan juga nggak ada karena sudah dicangkul ya, digali begitu ya, terus digemburkan pakai pupuk berkali-kali. Kan waktu buat sawah pertama kali begitu, orang kan nggak mungkin buat sawah itu ada tanah nih langsung digali gitu aja terus langsung ditanam, enggak, itu ada prosesnya ya. Kalau hari-hari ini tuh membentuk agar unsur haranya kah ya, apalah namanya gitu, saya nggak ngerti ya, atau vitamin-vitamin di tanah itu ada dulu ya, mungkin ditabur kompos dulu lah atau ditaruh sekam dulu lah sehingga ada bakteri-bakteri baik yang ada di sawah itu, sehingga ketika ditanamkan akan membuat tanaman apapun yang ditanam di situ jadi tumbuh subur. Ada proses dulu, saudara. Tapi kalau zaman dulu saya yakin nggak ada begitu, apalagi di tanah berpasir. Jadi udah gitu tidak ada air lagi di padang gurun itu, kan orang dapat air dari mana gitu sebenarnya ya. Jadi jangan bayangkan ada irigasi seperti layaknya yang kau lihat di sawah-sawah di Pulau Jawa atau di Nusantara ini ya. Kalau hari ini di Indonesia ada irigasi karena air gampang, sungai banyak gitu ya, sungai berlimpah dengan air ya. Dan sumber mata air di Indonesia ini banyak sekali dan gunung-gunung banyak gitu, saudara. Jadi apalagi di Pulau Jawa ya agak sulit saya, kecuali di beberapa titik ya, kayak di Gunung Kidul zaman saya kecil. Tapi sekarang pun Gunung Kidul juga udah oke ya, dengan teknologi. Ada banyak waduk, Gajah Mungkur di sana membantu juga ya. Di NTT kita lihat aja nih, Pak Jokowi dan pemerintahannya sudah bangun banyak waduk di sana ya. NTT kita tahu daerah kering, saya berkali-kali ke sana tuh kering ya, batu-batuan ya, sehingga orang juga bercocok tanam itu agak kesulitan karena hanya mengandalkan air yang datang dari atas layaknya orang Israel di sana ya. Zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Tapi sekarang pemerintah kita sudah bangun waduk ya, jadi air yang ada entah air hujan kah, air
dari sungai yang ada gitu, itu diarahkan ke waduk itu, ditampung sedemikian rupa sehingga nanti dipompa ya untuk keluar ya, dan mengairi tanah-tanah radius beberapa puluh kilometer di sekitar waduk itu sehingga bisa diolah menjadi tanah pertanian. Itu ya kita lihat nanti, karena baru dibangun dalam pemerintahan Pak Jokowi kan, baru 5-6 tahun ini kan, 6 tahun 7 tahun ini kan. Jadi ya kita tidak bisa berekspektasi ada waduk baru dibangun di tempat yang kering langsung penuh airnya atau menghasilkan sesuatu. Pasti ada by proses juga ya, paling nggak berubah budaya juga orang-orang sekitar itu. Meskipun airnya sudah banyak, apakah bisa beralih profesi jadi seorang petani gitu ya. Saya saja yang tadinya nggak pernah nyentuh tanaman, terus tiba-tiba 2-3 bulan ini nyentuh tanaman, itu belajar banyak banget ya. Ada yang saya langsung pindahin potnya mati ya, terus saya kasih pupuk ini kok malah mati, malah layu gitu ya, malah nggak subur ya. Saya diemin aja malah hidup gitu. Jadi ada proses panjang ya, dan juga ada perubahan juga gaya hidup dan lain sebagainya. Dan orang-orang sekitar di NTT itu apakah siap apa tidak ya. Karena ya tadi saya bilang, karena sudah berpuluh-puluh generasi mereka tidak punya profesi sebagai seorang petani karena kekeringan di tanah mereka. Ya mereka untuk menjadi seorang petani ya harus belajar banyak lagi, sehingga akhirnya membuat tanah NTT itu menjadi sumber pangan. Itu ya bagi saya bukan hitungan tahun tapi puluhan tahun ya, mungkin juga ratusan tahun. Waduk yang dibangun sekarang mungkin baru bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti, terutama orang-orang NTT ya, baru dikecap rasanya 20 tahun 10 tahun mendatang. Seperti waduk Jatiluhur, waduk Gajah Mungkur yang ada di Jawa sana kan juga baru dinikmati, itu kan dibangun eranya Pak Harto ya. Dan apakah langsung dinikmati? Enggak juga ya, baru setelah puluhan tahun waduk itu jadi baru bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan luar biasa ya. Kita baca lagi, jadi kita mengerti sebenarnya ya, ketika ditabur itu ya jatuh ke batu karena memang tanahnya bebatu, ditabur jatuh ke jalan ya. Jangan dibayangin juga ada ladang terus ada jalan, seperti kayak saya bilang tadi, sawah itu ada pematang sawah itu ya batas antara petak yang satu dengan petak lainnya. Mungkin sekitar tanah yang disusun dari tanah-tanah sawah itu yang digali, diuruk gitu ya, cuman dibentuk jalan gitu ya, kurang lebih sekitar mungkin 50 sentian ya, atau 30 senti, sehingga telapak kaki kita bisa jalan di situ dan orang-orang bisa jalan. Dan itu bukan jalan umum ya. Orang yang jalan di pematang sawah itu adalah orang yang berkepentingan dengan sawah. Itu bukan jalan umum ya. Dan nggak mungkin banyak orang yang lalu lalang di situ. Tapi di konteks kontur tanah Israel kan nggak gitu ya. Jadi saya nggak pernah lihat sawah model begitu di daerah Palestina, Yordania, nggak pernah lihat, saudara ya. Jadi ketika maksudnya ada benih yang jatuh ke jalan itu ya karena tempat itu ya memang jalan ya, orang lalu lalang di situ. Kalau belum ada pohon yang besar ya orang nggak tahu itu bahwa kebunnya orang itu ya, nangkap saudara ya. Dan di sana itu nggak seperti di daerah kita ini ya, yang tanah didiemin aja tiba-tiba bisa tumbuh pohon gitu ya, dan hijau gitu ya. Ya kita bersyukurlah punya tanah yang dilahirkan di tanah yang Tuhan ciptakan penuh dengan kesuburan gitu ya. Nanam apa aja itu bisa lah di sini, meskipun ada yang cocok atau ada yang tidak, tapi paling nggak tumbuh ya. Saya punya pohon mangga sebelum saya habisin, saudara. Karena selama saya hampir 10 tahun di sini tidak berbuah yang bagus gitu ya. Dan ya bentuk pohonnya juga kurang bagus gitu ya. Jadi saya potong habis gitu. Udah nggak ada lagi sisanya, tinggal sisa akar karena sudah terlalu dalam sekali. Jadi hanya sisa batang mungkin sekitar 10 cm, 15 cm dari tanah. Kenapa saya potong? Ya karena tadi meskipun dia tumbuh tapi mungkin nggak cocok gitu ya di tanah yang saya miliki ini, sehingga nggak pernah berbuah. Soal dikasih pupuk, dikasih katanya dibacok-bacokin tanahnya, terus dikasih garam atau dikasih olesin dikasih tebar pupuk urea atau apa. Udah saya lakukan semuanya tapi nggak berhasil. Pernah berbuah tapi buahnya pun juga cuma 1-2 dan tinggi-tinggi, ngambilnya susah gitu ya. Saya nggak bisa naik pohon mangga soalnya. Ya sudahlah, daripada ngotor-ngotorin daunnya banyak gitu ya. Rimbun sih rimbun nih, tapi kalau nggak menghasilkan buat apa ya.
dan kurang elok bentuknya. Jadi mendingan saya potong, terus saya ya pelihara yang kecil-kecil aja, tapi warna-warni gitu ya, lebih enak di mata daripada pohon mangga itu. Jadi maksud saya di Indonesia ini nanam apapun, terutama di sebagian besar wilayahnya ya, kecuali tadi saya bilang di NTT, di Batam mungkin ya, karena Batam juga tanah berbatu-batu, itu kalau belum dikondisikan nggak bisa tumbuh apa-apa, kering. Tapi kalau di Jawa tempat saya hidup ini, nanam apa aja bisa, cuma cocok apa tidaknya ya, hasil buahnya banyak apa tidaknya tergantung ya, ada tanahnya cocok nggak untuk tumbuhan itu, dan ada banyak proses lainnya yang harus di adjust ya, diukur gitu sebenarnya. Tapi di sana kan enggak ya. Jadi ya ketika tabur ya jatuh di tempat yang biasa dilalu lalang orang ya matilah benih itu. Jatuh di batu ya nggak bisa tumbuh karena nggak ada tanahnya. Ada juga jatuh di batu yang ada tanahnya tipis ya tumbuh cepat. Ya tapi karena tipis tanahnya ya, bukan tanah utuh ya, akhirnya meskipun cepat bertunas ya ketika matahari panas berhari-hari ya matilah dia karena nggak bisa punya akar yang mengikat ya. Ada juga jatuh di tanah yang oke gitu ya, tapi kiri kanannya semak ya, karena tadi ya tanah di sana kan tanah yang berarti konteksnya itu ya tidak dipersiapkan khusus seperti tanah sawah di Indonesia ini. Kalau saudara mau bertani, mau buat sawah kan, itu yang namanya semak belukar, rumput-rumputan pasti udah nggak ada itu. Benar nggak sih saudara? Ya. Sawah itu kalau udah siap ditandur atau ditanam dengan benih ya itu udah bersih semuanya ya. Tanahnya sudah diuruk, dengan lembu atau dengan dibajak ya, dengan kerbau atau dengan sekarang traktor ya. Atau zaman dulu dicangkul gitu ya, terus sudah mulai disirami ya, sudah dikondisikan, sudah dipupuk sedemikian rupa, setelah dikeringkan ya, terus disiramin air lagi ya, siap untuk beberapa hari kemudian ditanamin benih padi ya. Tapi di sana enggak ya, karena tanah seperti itu aja ada semaknya itu ya, semak berduri, semak belukar ya, rumput-rumput yang nggak bagus itu. Nah kalau jatuh pas ke situ ya tumbuh, tapi karena semaknya sudah besar duluan ya, dan kalaupun ada anak semak gitu ya, akhirnya ya kalah karena semak itu namanya semak liar ya, dia lebih kuat bertahannya, akarnya lebih cocok gitu ya di padang seperti itu atau di tanah seperti itu, karena tidak membutuhkan treatment khusus, sehingga akhirnya benih yang baik itu pun juga akhirnya habis ya, tidak bisa tumbuh ya. Dan sebagian baru jatuh di tanah yang baik dan akhirnya bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. 30, 60, 100 kali ganda ini sering kali dipakai oleh banyak orang untuk berdoa ketika kita habis persembahan. Aduh, saudara ya. Ya nggak apa-apa sih mengimaninya. Cuma kalau bagi saya, kalau kita mengimani itu untuk diri saya sendiri, diri kita sendiri sih is okay gitu ya. Apalagi kalau kita sudah tahu, memahami konteksnya ayat ini. Problemnya sering kali kita ya, siapapun yang berdiri di mimbar, entah itu pengkhotbah, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu pemimpin pujian gitu ya, itu mestinya bijaksana ketika mengeluarkan kata-kata verbal dari lidahnya di dalam ibadah itu. Kenapa? Itu bisa didengar dan diikuti oleh jemaat yang hadir. Dan jemaat yang hadir itu belum tentu sudah punya pemahaman konteks iman yang bagus. Karena ada banyak sekali orang yang baru datang pertama kali di gereja. Terus ketika orang berkata, pemimpin pujian, majelis, pendeta berkata, yuk kita berikan persembahan bagi Tuhan sekarang. Berikan dengan sukacita, itu benar, saudara ya. Tidak bersungut-sungut, itu benar. Berikan kepada Tuhan dengan hatimu, itu benar. Dan kita akan dibalaskan 30, 60, 100 kali ganda. Nah ini yang bermasalah, saudara. Ya. Kalau pendeta itu sudah tahu konteksnya, dia mengimani sendiri sih oke. Ya. Tapi kalau orang awam yang datang ke gereja itu akhirnya berpikiran, oh kalau kita kasih persembahan kita akan berbalaskan berkali lipat. Ada yang 30, 60, 100 kali ganda. Berarti kalau saya kasih 10.000, ya kalau 30 kali lipatnya saya akan dapat 300.000. Kalau 60-nya 600.000. Wah kalau 100 saya dapat 1 juta. Wah kalau saya ngasih 100.000, 100 juta. Wah kalau saya ngasihnya 10 juta, 1 miliar. Nah ini kan akhirnya sesuatu yang seperti itu, dan itu faktanya banyak, saudara, banyak ya. Jadi jangan kau berpikir yang di gereja itu ya,
kalau kita ibadah di gereja kita itu sudah punya pemahaman iman sama lah paling nggak dengan kita, kalau kita merasa kita sudah punya pemahaman iman yang cukup ya. Belum tentu, saudara. Meskipun kok tapi usianya banyak yang lebih tua kiri kanan saya. Yang tua umur itu belum tentu juga punya pemahaman yang baik, saudara. Karena umurnya doang boleh tua. Jangan-jangan dia ke gereja di masa tua karena ya tadi sadar udah mau mati ya. Sepanjang mudanya dia nggak pernah ke gereja, blingsatan kemana-mana. Dipikir wah umur gue udah 69 nih, kata Mazmur yang gue denger 70 tahun, 80 tahun usia manusia, gue tinggal 11 tahun lagi paling nggak nih. Waduh, lah udah gue ke gereja aja. Dan seumur hidup dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah tahu apa-apa, dapat pemahaman begini ya. Wah, duh kenapa gue nggak ke gereja sejak gue muda? Coba gue tahu begini, gue mungkin lebih kaya kali. Nah sekarang gue kerjain lah, 11 tahun ini gue nggak usah kerja lah, gue nabung aja, kasih persembahan 1 juta. Tuhan balaskan 1 juta 100 juta ya. Waduh lumayan nih ya. Kalau seminggu gue ibadah 4 kali ada 4 minggu kan ya, 4 juta gue taruh, gue dapet 400 juta setiap bulan. Waduh enak ini ya. Dikerjain, ketika nggak terjadi dia marah-marah, dia bersungut, dia nggak ke gereja lagi, dia marah sama Tuhan, mati, udah kemana? Saudara yang bertanggung jawab loh saudara. Makanya di Alkitab katakan seorang guru ya, itu sebaiknya tidak mengajar kalau memang dia tidak memahami, karena penghakimannya berat sekali ya. Dan saya termasuk orang yang aware untuk hal-hal seperti ini. Kalau ada orang ngomong begitu dan orang itu cukup saya kenal, saya tegur, hati-hati, maksudnya gimana lo ngomong tadi begitu, 36 100 kali ganda, punya pemahaman yang benar belum gitu ya. Kalau saya tahu pemahaman dia benar, saya bilang tadi, lo nggak bisa, lo nggak jelaskan apa yang lo pahami, lo ngomong begitu doang nanti orang salah paham gitu ya. Kita bisa memodohi orang gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena coba kita baca ayatnya ya saudara ya, lebih lanjut lagi ya soal perumpamaan ini. Ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi setelah selesai itu, orang banyak udah mulai pulang ya, pengikut-pengikutnya termasuk ke-12 murid itu, jadi bukan cuma 12 murid, ada banyak murid lainnya, tapi tidak masuk dalam kelompok rasul. Kan rasul itu kan Tuhan yang pilih di pasal yang di atas ya. Dari banyak pengikut itu Tuhan pilih 12 orang yang akan mengikuti dia dan mengerjakan apa yang dia perintahkan ya. Kalau pengikut itu ya murid luar gitu ya, dalam artian ya dianggap murid oleh Tuhan Yesus tapi tidak dibebankan tugas-tugas khusus yang spesifik dibandingkan 12 rasul Tuhan yang lainnya gitu ya. Terus ayat 11 jawabnya, jadi dia menjawab pertanyaan dari pengikutnya dan murid-muridnya tentang perumpamaan yang dia sampaikan tadi. Jadi orang banyak tuh nggak tahu apa-apa ya. Jadi ya ini ya karena banyak juga ya tipikal model begini. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma sekali muncul, 2 kali muncul di gereja, karena pemahaman yang lengkapnya itu nggak akan kau dapati cuma dapat dalam ibadah hari Minggu itu, maksud saya. Harus aktif dalam komunitas yang ada, ibadah rumah tangga kah, ibadah persekutuan kah, ada sekolah minggu anak, remaja, ya dewasa, kaum ibu, kaum bapak, mestinya aktif di situ. Kalau nggak ada ya ibadah rumah tangga atau komunitas komsel. Karena disitulah ya pengajaran gereja itu meskipun tidak bersifat seperti doktrin, tapi dibahasakan atau disampaikan lewat perbincangan yang lebih nyantai ya. Jadi disitulah sebenarnya doktrin pemahaman Kristen itu terbentuk. Jadi bukan karena hari Minggu, karena hari Minggu itu ya seperti Yesus gini ya, yang disampaikan oleh kami kalau itu kami pengkhotbah ya hanya yang yang kami anggap penting ya. Tapi how to-nya, bagaimananya itu kan harus ada percakapan yang lebih dari sekedar 30 menit, bahkan 1 jam ya. Karena untuk bisa mengerti pola pikir saya ketika saya ngomong begini kan Bapak Ibu harus ngobrol panjang lebar sih. Oh ngerti, oh gini toh pandangannya Pase. Makanya saya bikin program Deep Talk with Pase ini yang bukan khotbah, ya saya ngomong aja. Nah nanti kalau saya bentuk dalam khotbah ya di hari Minggu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ikuti tadarusan dan kebetulan saya memakai ayat-ayat yang sudah pernah kita tadarusan Alkitab, Bapak Ibu akan ngerti itu. Kenapa saya berkhotbah seperti itu? Karena pemahamannya sudah saya bagikan. Apa yang saya pahami, konteks dekatnya, konteks jauhnya sudah saya bagikan di dalam tadarusan Alkitab ini. Ya. Jawabnya,
Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini berarti kan perumpamaan ini soal kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya ini ya, faktanya. Ya. Sebab mereka kalau dikasih yang benar-benar, karena mereka tidak intens ada 24 jam bersama Yesus, ya susah. Gitu. Tapi murid-murid Yesus itu akan dapatkan karena berinteraksi dekat dengan Yesus selama 24 jam. Tahulah mestinya apa yang dimasukkan Yesus. Sehingga ketika nanti lain kali dia mengajarkan pakai bahasa perumpamaan kepada orang banyak, murid-muridnya, oh gini tuh maksudnya. Ya, karena dalam percakapan informal, contohnya kalau nggak ngerti ditanyakan, terjawab pakai ini. Ya, lanjut. Ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Karena memang ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih, saudara. Ya itu mau kok Tuhan orang mau minta ampun kok nggak boleh. Lah kalau nggak dipilih Tuhan gimana? Oh Tuhan kok jahat? Ya nggak gitu juga. Ada hak prerogatifnya Tuhan kan. Ya. Semua kita tuh nggak layak sebenarnya. Tuhan pilih kita itu kan karena Dia adil. Ya. Dia ingin ada yang layak lah, ada yang menjadi warga kerajaan surga bersama dengan Dia nanti kan. Soal Tuhan nggak pilih yang lainnya, Tuhan pilih yang lainnya, itu kan hak areanya Tuhan. Ya, jadi nggak bisa dibilang nggak adil. Orang kita sebenarnya nggak layak dapat kok. Jadi kita dapatkan, kita dipilih Tuhan itu bukan karena hebatnya kita. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak dipilih juga ya nggak kenapa, emang nggak ada hebatnya. Makanya tadi kalau kita punya, nah gini saudara ya, di mata Tuhan sebelum kita merespon panggilan Tuhan buat kita tuh sama dengan orang dunia. Pada dasarnya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita ini udah berdosa, di mata Tuhan sama. Gak ada bedanya. Cuma akhirnya Tuhan pilih kita, Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih saya. Itu bukan karena kelebihan kita. Wong kita semua di mata Tuhan dengan orang-orang lain tuh sama kok. Tuhan pilih kita itu karena kasih karunia-Nya aja. Yang diberikannya kepada kita, bukan karena hebat gagahnya kita. Ya, sebaliknya orang lain nggak bisa berkata Tuhan nggak adil. Oh Tuhan memilih dia tapi tidak memilih saya. Lo bukan masalah Tuhan nggak adil seperti itu. Ya memang hak prerogatifnya Tuhan. Lah, kenapa mereka bisa bilang begitu? Oh lo nggak layak kok. Tapi kok orang ini layak? Ya itu mau gue aja kalau saya bilang begitu, kalau saya Tuhan ya mau gue aja gitu ya. Milih dia. Ya itu kan suka-sukanya. Gue punya hak prerogatif, punya hak kuasa gitu ya. Jadi bukan masalah adil nggak adil. Karena kalau yang ku pilih sama yang nggak ku pilih itu semuanya sebenarnya sama di mataku. Berdosa, semua jahat di mataku. Tapi aku pilih karena aku mengasihi. Aku sudah berjanji ya bahwa kepada nenek moyang kalian, bahwa manusia itu tidak akan binasa, tidak akan dibinasakan lagi. Bahkan kepada Nuh nggak akan kubinasakan lagi manusia. Berarti ada yang terpilih untuk tidak dibinasakan ketika Tuhan nanti mengizinkan langit dan bumi ini lenyap. Nah sebaliknya pada kita yang merasa dipilih jangan petentang-petenteng ngerasa bangga. Oh aku dipilih Tuhan, kamu nggak dipilih. Aku umat pilihan, kamu bukan umat pilihan. Siapa lu? Gitu ya. Lu dipilih itu nggak ada hebatnya lu gitu loh. Sama aja. Ya. Justru kita harus merespon dengan sungguh. Karena kita dipilih, harus bersyukur dengan sungguh dengan hidup yang lebih benar. Coba kalau kita bilang Israel, anak cucunya Israel yang sebut bangsa Israel tuh bangga banget, saya orang bangsa pilihan, kamu bukan bangsa pilihan. Kami dikuduskan, kamu najis gitu ya. Padahal kalau kita membaca nenek moyang mereka, Abraham dipilih Tuhan, apakah Abraham karena hebat? Perhatikan baik-baik, ada kalimat seperti itu? Nggak ada saudara. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Ya nggak tahu, terpilih aja Abraham itu karena kasih karunia-Nya Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham meresponnya dengan luar biasa. Dia tinggalkan sana keluarganya, dia taat sama Tuhan. Ishak mengerjakannya, Yakub mengerjakannya. Barulah pada bangsa Israel yang besar itu, yang nggak ngerti apa-apa, yang diajarkan kita ini bangsa pilihan, nenek moyang kita tuh dipilih Tuhan, terlalu bangga dengan hal itu, merasa kita punya kelebihan, padahal kalau mau jujur nggak ada kelebihannya apa-apa nenek moyang mereka. Hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Ini juga yang terjadi pada orang Kristen. Ketika kita lahir jadi Kristen, kita bangga-bangga, oh kita ini bangsa pilihan. Kita bisa manggil Tuhan tuh Bapa. Agama lain mana ada yang begitu. Bangga. Aku orang Kristen, aku diselamatkan. Kamu bukan orang Kristen, kamu nggak diselamatkan. Lupa ya bahwa kita dipilih Tuhan itu ya bukan karena hebatnya kita. Jadi nggak usah ngebanggain hal itu. Justru ketika kita sadar aku dipilih Tuhan jadi seorang Kristen karena kemurahan Tuhan, aku harus membalasnya
dengan hidup di bumi ini seperti Tuhan, seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, kan begitu. Mestinya begitu, saudara. Lanjut. Kita baca di ayat berikutnya ya, saudara ya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ini perumpamaan yang sederhana. Kalau nggak ngerti, masa yang lain nggak ngerti? Pastinya yang lain juga nggak mengerti, kurang lebih begitu ya. Ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi benih yang ditaburkan di penabur itu adalah penabur itu menaburkan firman. Jadi benih itu firman ya. Terus yang benih yang jatuh di pinggir jalan itu orang-orang yang mendengarkan firman ya, tapi ya cuma mendengarkan doang. Ya. Ketika iblis melihat hal itu ya, terus iblis goda dia, ya firman yang didengar ya lewat gitu aja. Jadi pahami itu ya. Jadi mendengar firman itu memang ayatnya akan membuat iman kita dewasa. Tapi mendengarkan firman yang model seperti apa yang membuat iman kita akan bertumbuh itu? Bukan mendengarkan firman sambil lalu. Bukan mendengarkan firman tapi bayangannya, hatinya kemana-mana. Bukan dengerin firman tapi nggak jadi pelaku firman. Kita sudah selesaikan Yakobus belum lama ini. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Jadi dengar firman tuh bagus. Bapak Ibu dengar tadarusan, ikuti tadarusan ini bagus. Tapi nggak akan jadi apa-apa yang kau dengarkan dari saya sampai berbusa-busa ini. Kalau saudara benar-benar hanya cuma mendengar doang. Ya, ini seperti penabur yang nabur benih dan benihnya jatuh ke jalan, di pinggir jalan, ya, diinjak-injak orang, mati lah. Ya. Karena iblis akan menginjak-injak kita, dan kalau kita memang nggak mau benar-benar mengkondisikan benih itu atau firman itu dengan menjadi pelaku, ya datang iblis menginjak-injak kita bakal kalah. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya, benih yang ditabur terus jatuh di tanah berbatu-batu, ya. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, tahan sebentar saja. Kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, maka segera murtad. Ini banyak kan di gereja. Orang kalau dengar firman tuh, wah senyum, wah diberkati, wah keren banget, wah haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi tadi saudara udah menerima ya, dengar firman Tuhan, senang, terhibur, diberkati ya, tapi karena nggak mau berakar ya. Karena kalau benih ditanam di atas jatuh di batu, batunya ada tanahnya, itu cepat bertunas ya, karena ada tanahnya. Tapi karena tanahnya tipis, di bawahnya batu ya, akarnya nggak bisa nembus batu kan, akhirnya kena panas ya mati, akhirnya kering. Harus berakar ya. Berakar itu di mana? Makanya harus punya komunitas. Komunitas itu hari-hari ini banyak, komunitas online, komunitas offline, ada gereja, persekutuan doa. Ya. Tertanam itu bukan cuma jadi jemaat loh saudara, tapi aktif dalam kehidupan gereja itu. Ya, ya saya sekarang ini nggak pentingin lagi lah jemaat The Way berapa. Makanya saya nggak pernah lagi, ayo yang mau jadi jemaat The Way bisa isi form, nggak usah lah. Saya akhirnya bertobat untuk hal itu. Saya nggak akan datang saudara. Tinggal saudara kalau mau bertumbuh bersama kami harus berakar bersama kami, tertanam, aktif di komunitas. Ketika aktif di komunitas nanti saudara akan dekat dengan saya, saudara akan dekat dengan teman-teman di The Way ya. Kita akan bisa bertumbuh bersama-sama, curhat bareng, ya, diskusi bareng. Kalau kurang waktunya kita bisa japri, bisa bikin grup WhatsApp sendiri, terserah lah gitu ya. Sehingga kita ketika ada masalah kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang kita percayai. Gitu kan saudara ya. Dan ya itu bisa kok ya. Apalagi kalau saudara tertanam di sebuah gereja secara offline. Jadi gerejanya ada dekat dengan rumah saudara misalnya, saudara bisa ke sana. Jangan cuma datang hari Minggu. Datang hari Minggu kalau ibadah itu nggak akan berakar. Harus aktif. Cari tahu di gerejamu itu ada persekutuan-persekutuan nggak? Persekutuan kaum muda kalau kau masih muda, persekutuan dewasa kalau kau sudah dewasa, persekutuan ibu dan bapak kalau kamu sudah menikah, persekutuan manula usia emas kalau kau sudah umur di atas 60 tahun. Ada pasti tertanam di situ, bertumbuh di situ. Ya. Saya males Pak kalau nongkrong-nongkrong gitu. Itu bukan nongkrong, itu berkomunitas.
Nanti akhirnya ngomongin orang. Nah, itu komunitas yang salah. Jangan ngomongin orang pas lagi kumpul-kumpul. Baca firman Tuhan. Sharing tentang firman Tuhan. Tapi nanti kalau lama-lama gitu pasti ribut, Pak. Ada perbedaan pendapat lah. Nanti ada salah paham. Loh, itu pasti. Dan itu bagus. Oh, bagus, Pak, salah paham. Loh, bagus, saudara. Manusia itu pasti akan, kalau bersosialisasi itu pasti akan ada gesekan. Timbul masalah. Salah paham salah satunya. Itu bagus untuk membentuk kita. Kita tadinya awal-awal salah paham, kita bisa tersinggung, bisa marah, bisa bentak-bentak, lama-lama salah paham ya udahlah. Akhirnya kita bisa mengerti dan tidak akhirnya menjadi salah paham meskipun orang lain itu berbeda pendapat dengan kita. Ya saya bilang ya, dengan apa ukuran saya dulu di awal-awal The Way aja kalau ada orang yang berbeda pendapat langsung saya bilang nggak benar. Saya pegang pendapat saya dan grup saya atau sinode saya atau doktrin gereja yang saya pegang. Tapi hari-hari ini saya nggak pernah mikirin gitu lagi. Makanya saudara nggak pernah akan dengar saya ngomong jelek-jelekin orang lain atau gereja lain di manapun, ya, entah di YouTube kah atau di mimbar gereja atau bahkan percakapan informal. Nanti kalau kau dekat dengan saya sambil kita ngopi-ngopi bareng mungkin nggak akan pernah kau dengar karena bagi saya it's not important dan bukan lagi ke sana, ya. Karena tadi saya semakin berakar, mengerti ya, apa maunya Tuhan. Penting saudara berakar ya. Kemudian dan yang lain atau 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah dan menghimit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak berduri itu digambarkan kekhawatiran atau tipu daya kekayaan sehingga orientasi kita itu kaya, seolah-olah kalau udah kaya itu pasti kita akan hidup enak ya. Akhirnya muncul keinginan-keinginan daging ya. Ketika akhirnya muncul keinginan-keinginan daging ketika ada masalah, kekhawatiran, takut dan lain sebagainya. Ini terjadi banyak orang di pandemi ini 2 tahun ini. Imannya mulai berkurang, imannya mulai kendur. Di mana Tuhan? Kok nggak ada Tuhan? Kok Tuhan izinkan begini? Ya karena tadi ditabur, digambarkan, dengar firman Tuhan, tapi jatuhnya di semak berduri. Ya, maka penting kita berakar. Yang saya bilang punya komunitas tadi. Dan kemudian yang kedua, ya ketika kita punya komunitas, kita pasti kalau komunitasnya benar, kita akan diarahkan untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga nanti ada masalah apapun ya nggak akan khawatir, nggak akan takut. Nggak akan jadi orang yang minta-minta, yang ngemis-ngemis, yang mengasihani diri sendiri. Nggak akan pernah. Saya mengalami fase hidup susah. Oh Bapak Ibu, masa pasti pernah susah? Saya pernah mengalami hidup fase susah, sesusah-susahnya saudara. Tapi yang menjadi kebanggaan saya berkali-kali saya bilang, bukan dengan sombong. Tapi saya ngomong ini supaya saudara paling nggak mau contoh gitu. Karena ini hal yang baik bagi saya. Harus saya katakan. Menjadi kebanggaan saya tidak pernah minjem, tidak pernah minta kepada orang. Sesusah-susahnya saya, nggak punyanya saya berusaha nggak minta, nggak minjem kepada orang. Ya. Lebih baik ya udah, nggak usah merasakan itu. Ya itu di satu sisi bisa kesombongan lah, apa orang bisa kalau sombong ya udah kan minjem kan boleh. Nah kalau saya enggak. Kalau saya harus meminta itu hanya kepada Tuhan. Ya. Dan kalau meminta kepada Tuhan, ya harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan benar enggak Tuhan izinkan yang kita minta itu kita dapatkan. Jadi saya track recordnya nggak ada tuh. Ya. Kalau ada orang di sini pernah loh pasti dulu minjem uang saya. Saya pernah berhutang dan minta uang sama saya, gitu. Entah pengusaha kah, atau siapapun gitu ya. Saya kalau kesaksian itu bisa diuji, ya, dibuktikan, maka saya tidak akan mau jadi lagi hamba Tuhan. Ya, karena ini sudah saya ajarkan sejak saya awal pelayanan. Ya. Haram meminta-minta, haram minjem. Ya. Kalau minjem ke bank itu lain soal. Karena kalau minjem ke bank itu kan kita harus punya jaminan. Dan jaminannya itu nilainya lebih besar. Nangkap ya saudara ya. Ya. Ini minjem yang tanpa jaminan saudara. Ya. Berhutang atau apa ya? Ya berhutang tanpa jaminan. Tapi kalau ke bank itu nggak mungkin kan bank ngasih pinjaman tanpa jaminan saudara. Ya.
Sampai hari ini tempat yang saya tinggali, rumah saya, suratnya saya jaminkan lagi. Kenapa? Karena untuk bisa dicairkan untuk DP ketika kita beli gereja. Ya, harus punya uang cash cair ya. Salah satu yang harus saya korbankan adalah rumah. Meskipun ketika kita cairkan itu yang kita dapatkan dengan nilai rumah kalau dijual pada saat itu nggak ada apa-apanya. Ya. Saya hanya dapat paling sekitar 30% dari harga rumah kalau saya jual saat itu. Dan kalau saya one prestasi, bank bisa menjual rumah saya, melelang rumah saya. Jadi sebenarnya saya tidak berhutang apapun. Orang ada jaminan saya di situ. Ya. Makanya namanya kredit ya. Nggak berani ya, bahasanya hutang gitu ya. Sebab saya nggak berhutang. Kalau saya berhutang itu saya minjem tanpa ada jaminan. Dan saya minjem tanpa jaminan kepada institusi, kepada organisasi, kepada orang. Itu nggak pernah. Ya, saya berharap juga saudara sedemikian. Ya. Kalau hidupnya bersyukur itu nggak mungkin khawatir lah. Ayat 20 ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi orang yang benih yang ditaburkan ke tanah yang baik itu adalah orang yang ketika mendengarkan firman, ya, itu orang yang mau mendengar, bukan cuma mendengar aja, ya, tapi menyambut firman itu. Bedanya dengan orang yang penabur yang nabur benih jatuh di tanah itu, ya, mereka mendengar, ya, tapi nggak menyambut, cuma dengar doang, ya. Akhirnya iblis menginjak-injaknya, ya. Iblis mengintimidasi dan akhirnya kalah. Di tanah berbatu nggak mau berakar. Berarti kan cuma senang doang dengar firmannya. Haha, luar biasa diberkati pendeta ini, khotbahnya keren banget ya. Keren banget lah pokoknya. Tapi nggak mau berakar. Ya, habis ibadah pulang, ya, hidup sama dunia biasa. Minggunya datang lagi, tapi nggak pernah mau berakar di komunitas itu. Ya, ya akhirnya Alkitab tadi dikatakan, ya. Ketika ada masalah mulai akhirnya goyah. Ya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan sehingga berbuah, itu orang yang mendengarkan firman dan menyambutnya. Menyambutnya itu dalam artian bukan amin, bukan begitu. Tapi menyambut itu berarti dalam tendensi bukan cuma mendengar, tapi mau menghidupinya. Mau melakukannya. Itu bahasa Yakobus. Sehingga imannya tidak mati, imannya berbuah. Berbuah dengan apa? Tindakan-tindakan iman. Jadi berbuah 30, 60, 100 kali ganda itu bukan karena kita memberikan persembahan seperti yang saya bilang di awal tadi. Kita akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda kalau kau jadi orang Kristen yang ketika dengarkan firman, kau menyambutnya, kau mau menghidupinya, kau mau mencari komunitas yang baik sehingga kau tidak sendirian, kau bisa sharing dengan mereka. Sehingga kita punya perspektif terhadap dunia yang berbeda, bukan lagi kekayaan, bukan lagi dunia, bukan lagi kenikmatan, tapi bagaimana kita menjalankan panggilan Tuhan buat kita sampai hidup kita selesai di dunia ini. Nah, orang yang seperti inilah akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Berbuah ini bukan lagi materi ya saudara, tapi bahagia loh. Ya, menghasilkan sesuatu. Orang pohon mangga itu kalau berbuah, apakah dinikmati sama pohonnya? Enggak, dinikmati oleh siapa? Oleh orang-orang sekitarnya. Nah, hidup kita akan seperti itu. Berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Hidup kita akan dinikmati, disyukuri, disenangi oleh orang di kiri kanan kita. Bapak Ibu kalau sudah menjadi orang yang disenangi di kiri kanan kita, coba bayangkan apakah Bapak Ibu akan susah? Kalau kita disukai oleh orang di sekitar kita, orang melihat kita susah, tanpa perlu kita harus ngemis, tanpa perlu kita harus menceritakan kesusahan kita, sahabat-sahabat kita ini pasti akan menolong kita. Ya, saya bilang seumur hidup saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah minjem. Ya, tapi kalau ditanya apakah Pak Seno pasti pernah dikasih? Sering. Pernah diberi? Sering. Itu dua hal yang berbeda. Saya diberi tanpa saya meminta. Saya dikasih tanpa saya menceritakan kesusahan saya.
Tapi banyak orang sekarang ini, oh, saya diberkati Tuhan, ada jalannya Tuhan, saya diberkati. Ngomong sama saya begitu. Tapi ternyata ketika waktu berlalu, saya tahu yang dia omongin ini, yang dia bilang dia dapat berkat dari Tuhan ini, ternyata minjem sama orang dan sampai sekarang nggak dibalikin. Come on. Ya. Dia pakai itu ya untuk bersaksi seolah-olah dia dapat berkat dari Tuhan kayak terima durian runtuh. Tapi ternyata dia minjem berhutang sama orang. Dan orangnya meminta balik sampai sekarang belum bisa dilunasi. Ya, kalau bagi saya orang seperti ini akan muter terus di lingkaran itu. Kata orang dunia lingkaran setan. Karena dia nggak mau lepas. Ya. Dengan gaya seperti itu akan akhirnya menjadi kebiasaan, jadi habit Pak. Dia dimanapun akan begitu. Ya. Jadi percayalah. Dan kita akan, kalau kau dengarkan saya, kau akan hidup berbuah benar-benar diberkati. Semoga dipahami ya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, sudah lebih jauh dari 1 jam. Minta maaf sudah mengurangi waktu malam minggu saudara. Tapi kalau saudara malam mingguan nggak bisa ya nggak apa-apa, ikuti bisa di hari minggunya atau di lain kesempatannya ya. Tapi jangan di skip itu program ini kalau kau memang diberkati, supaya ceritanya tuh berkelanjutan dan kau mendapatkan framing lengkap dari Markus ini. Itu ya saudara ya. Terima kasih buat nemenin saya di malam minggu ini. Saya berdoa sungguh-sungguh diberkati. Yang nulis nama-nama di live chat, saya selalu mendoakan dengan sungguh kau diberkati, hidupmu diberkati, berbuah ya. Bukan berarti kau kaya raya ya, berbuah kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu adalah tabungan kita. Buat apa Pase? Buat bisa ke surga. Gitu ya. Bersama saya kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami malam hari ini. Dan terima kasih kami diberkati. Kami akan lanjutkan di hari Minggu besok sisa dari Markus pasal yang keempat yang belum kami selesaikan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah di malam minggu ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.